Halo Sahabat Mero, jumpa lagi dengan saya, Chef Yusuf. Dari PT Mero Sekawan Jaya, Mero, Mercolet, dan Kalb. Spesialis, filling, topping, dan spread. Baiklah Sahabat Mero, kali ini saya akan membuat roti gembong. Apa saja bahan-bahannya? Yuk kita simak. Oke, di sini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Ada apa saja ya? Di sini ada tepung protein tinggi dan tepung protein sedang. Kemudian ada gula pasir, air es. Kemudian ada susu cair, ragi instan, improver, susu bubuk, butter dan margarin, parfait crumb softener, garam halus, dan yang terakhir ada kuning telur. Oke, langsung saja gimana cara membuatnya? Ya, yang pertama-tama adalah kita campur semua bahan kering. Di sini ada tepung, gula pasir, kita campur jadi satu. Kemudian ada susu bubuk, bread improver, ragi instan. Oke, ini bahan kering udah saya campur semua ya. Nanti kecuali garam ya. Nanti garam terakhir biasanya masuk setelah adonan hampir kalis ya. Ini bahan kering sudah jadi satu. Nah, nanti kita aduk dulu sebentar, kurang lebih sekitar 1 menit sampai dia rata, baru kita masukkan bahan cair ya. Ini diaduk dengan kecepatan rendah. Ini sampai dia rata saja ya, kurang lebih sekitar 1 menit ya. Nah, ini sudah ya, ini sudah rata. Yang pertama kita masukkan kuning telur. Nah, ini diaduk sebentar sampai dia rata. Kemudian kita masukkan susu cairnya. Nah, ini baru saya mau naikkan speednya. Setelah rata, kemudian terakhir kita masukkan air es. Ya, sambil kita lihat adonannya ya. Salah satu produk keunggulan dari produk Mero ya, parfait crumb softener. Ini fungsinya adalah sebagai pelembab. Jadi rotinya tidak mudah kering. Ini bentuknya seperti mentega putih ya. Dosisnya adalah per 1 kilo tepung 10 sampai dengan 30 gram. Kapan dimasukkannya? Setelah adonan tengah kalis atau sebelum margarin atau butter ya dan garam masuk. Adonannya sudah terbentuk atau sudah setengah kalis, ini baru kita masukkan parfait crumb softener ya. Oke, ini ini adonannya sudah hampir kalis ya. Adonannya sudah hampir kalis seperti ini. Nah, ini lalu kita masukkan garam, margarin dan butter. Oke, kemudian garam halus. Kemudian kita aduk lagi sampai kalis ya. Oke, kita cek sekarang ya, adonannya sepertinya sudah kalis. Saya mau cek dulu. Ini kalau mau ngecek biasa ya, ini agak ditarik-tarik. Kalau dia tipis dan sudah tidak sobek ya, artinya sudah kalis. Nah, ini transparan seperti ini. Oke, ini sudah, dan jangan lupa di mejanya dikasih margarin. Jangan tepung ya. Pakai margarin supaya nanti nggak nempel. Ini seperti ini.
dirapikan seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita istirahatkan kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit ya, ditutup dengan plastik ya seperti ini. Biarkan adonannya rileks dulu ya, nanti kita akan timbang lalu kita bentuk. Oke Sobat Mero, ini adonan sudah rileks ya, jadi saatnya kita timbang. Saya akan timbang 40 gram. Oke, kemudian kita bulatkan ya. Ya, jadi tadi setelah kalis kita istirahatkan kurang lebih sekitar 5-10 menit ya. Kemudian timbang dan bulatkan, istirahatkan lagi kurang lebih 5-10 menit lagi. Nah, ini kita tutup kembali. Jika suhu ruangnya hangat, paling sekitar 3 menit dia sudah siap ya. Oke Sahabat Mero, ini sudah kurang lebih sekitar 5-10 menit ya. Nah, sekarang waktunya kita roll. Ini buatnya sama seperti mirip dengan roti sobek ya. Oke, ini hasilnya ya. Ini sudah seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini sudah jadi semua. Nah, ini tinggal waktunya kita kembangkan atau kita proofing ya. Kita masukkan ke dalam ruangan beruap. Ini kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam kita kembangkan. Sampai kurang lebih nanti tingginya tengah atau 3/4 dari atas loyang. Ya, 3/4 dari atas loyang baru kita oven. Nah, ini sudah pas ya. Oke, jangan lupa juga ovennya sudah dinyalakan ya. Biasanya saya nyalakan 15 menit sebelum mau di oven. Jadi api atasnya saya pakai api 175 sampai 180, api bawahnya saya pakai 195 sampai 200. Kemudian kita atasnya poles dengan susu cair dan kuning telur ya. Ini yang sudah saya campur. Nanti kalau misalkan atasnya mau dikasih topping keju juga boleh ya. Saya mau kasih topping 2 ya. Nanti ada coklat dan keju. Oke. Ya, ini tinggal kita parut keju, pakai keju kalb merah. Ini kalau mau buat keju gondrong, wah ini cocok banget pakai ini ya, karena dia diparut dia nggak putus. Nah, yang satu saya mau kasih keju saja, karena nanti untuk yang asin. Kemudian kita open, ini kurang lebih sekitar 15 sampai dengan 18 menit ya, atau bisa juga nanti kalau misalkan kurang matang kita bisa tambah, nanti tergantung dari suhu oven masing-masing ya. Jadi suhu oven ini adalah tidak standar karena masing-masing oven biasanya berbeda-beda ya. Kebetulan di oven yang di saya ini adalah kita pakai suhu api atasnya 175-180, bawahnya 195 sampai dengan 200. Ini kita oven ya. Baiklah Sahabat Mero, saatnya kita finishing untuk roti gembong. Polos ini nanti saya mau akan isi pakai daging sapor beef. Oke, ini caranya seperti ini ya. Nah, ini harus kondisi sudah benar-benar dingin ya. Rotinya seperti ini ya. Nah, ini kita mau kasih yang ini ya, tadi yang sapor beef yang sudah kita campur dengan saus sambal, kemudian mayones, dan ditambah juga dengan saus spaghetti. Mau ditambah saus dan mayones nggak boleh, atau mau langsung kita tabur dengan keju ya. Tinggal ditutup. Ya. Ini kalau mau buat Sahabat Mero mau tadi ya, saya bilang mau dikasih saus sambal atau juga mau pakai mayones ya, enak pastinya. Yang kedua, ini saya mau kasih real fruit durian. Nah, ini adalah produk dari Mero. Ini rasa buah durian asli karena ini terbuat dari buah durian asli. Ini namanya real fruit durian. Ya, jadi bisa langsung dimakan, bisa buat campuran minuman, bisa buat isian roti, bisa juga buat spread seperti ini, dan bisa juga untuk di ice cream. Ya, ini banyak banget. Bisa juga dibikin frosting
durian. Nah, kalau misalkan sahabat Mero juga suka dengan duriannya dikasih keju juga boleh ya. Jadi boleh juga nanti duriannya seperti ini langsung kita topping pakai keju. Tapi kalau hanya suka durian saja boleh seperti ini ya. Jadi selera ya. Nah, ini kejunya jangan terlalu banyak. Wow. Gembong durian keju. Untuk yang coklat crunchy-nya, di sini kita menggunakan Nuko Maltin Crunchy. Nuko Maltin Crunchy ini rasanya itu ada coklat, hazelnut, dan malt. Jadi ada keresnya dan ini keresnya lebih halus ya. Ini buat roti tawar langsung dimakan juga ini enak banget. Ya, ini diratain seperti ini. Sudah rata, baru kita kasih keju lagi. Wah, ini memang keju ini menggugah selera ya. Apalagi kalau pakai kejunya yang kalf. Mau kalf merah, kalf orange, kalf mentari, atau kalf hijau ya. Terus kalau di open juga dia nggak mudah gosong. Ini gembong coklat keju crunchy ya, coklat crunchy. Nah, ini sudah 3 rasa ya. Nanti juga bisa kalau misalkan sahabat Mero mau pakai glaze juga bisa ya. Di Mero juga ada namanya deep glaze, Mercolet deep glaze, pakai rasa green tea, tiramisu, cappuccino ya. Bisa juga pakai glaze ya. Kalau misalkan sahabat Mero mau pakai glaze, di Mero juga lengkap. Oke sahabat Mero, demikianlah materi kita hari ini membuat roti gembong. Mudah kan? Dan pastinya sahabat Mero juga bisa membuatnya di rumah untuk tambahan usaha sahabat Mero. Jangan lupa follow akun sosial media kita, YouTube Mero Baking, Instagram @mero.baking. Ikuti materi-materi kita selanjutnya. Mero selalu di hati. Wassalam.